Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Dedi Filia SPD, yang mana pada malam hari ini akan mengisi kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada detik ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan, kenikmatan, nikmat Islam, iman dan lain-lain, sehingga kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka mengikuti kajian wirid kita di masjid yang tercinta ini. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian kita mulai, saya pribadi dan juga keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sampai sini malam tadi jam 1:30, alhamdulillah dengan selamat. Alhamdulillah mulai hari ini saya bisa bergabung kembali bersama jamaah Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat kepada Ustadz Dedi Filia SPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha perkasa, penguasa dan pengatur daripada alam semesta ini, salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak kami serta ibu-ibu kami sidang
jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita baru saja melewati madrasah ruhaniyah Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita ditempa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ketika penempaan terhadap diri kita ini yang barangkali bisa diistilahkan seperti ruhbanul lail fursanun nahar, seperti abid-abid yang senantiasa beribadah di malam-malamnya dengan mendirikan salat tarawih kita, dengan mendirikan qiyamul lail kita, berjenak-jenak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah kita di malam-malam yang barangkali hanya Allah dan kita yang tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadikan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang soleh yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang soleh yang juga muslih, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perbedaan makna dan kata soleh dengan muslih. Soleh, orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang baik, akan tetapi kesolehannya, kebaikannya itu cenderung untuk pribadinya sendiri. Itu yang disebut dengan soleh. Kalau muslih, muslih itu adalah orang soleh, orang baik, yang kesolehannya, yang kebaikannya itu bisa memancar, dibagi kepada orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang muslih ini adalah pengurus masjid, maka kesolehannya itu akan terasa kepada jamaahnya. Insya Allah akan ada yang sakit dikunjungi. Insya Allah akan diadakan semacam, kalau disediakan makanan itu apa namanya Pak? Habis Jumat misalnya, berkah Jumat Pak ya. Kalau dia menduduki jabatan sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, maka kesolehannya itu akan terasa kepada bawahannya, anak buahnya. Jika dia adalah seorang jenderal dibawakan ke militer, maka sungguh kesolehannya itu akan terasa kepada prajuritnya. Dan kami masih ingat ketika Jenderal M. Yusuf pernah menjadi jenderal di negara ini, beliau terasa betul kepada prajurit-prajuritnya, dan beliau membangun masjid di sana, di Indonesia bagian timur sana. Orang yang soleh ini banyak sejarah-sejarah menceritakan di zaman dahulu. Kita ambil misalnya kisah yang dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kisah ini juga terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mahdi Syanur. Judulnya Kisah-Kisah Orang yang Soleh. Kita ambil satu misalnya tentang seorang abid, seorang soleh yang bernama Hatim bin Al-A'sam. Hatim bin Al-A'sam. Beliau hidup di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi setelah kekhalifahan di masa Khulafaur Rasyidin, itu adalah kekhalifahan di masa Bani Muawiyah. Setelah itu kekhalifahan di masa Bani Abbasiyah. Setelah itu kekhalifahan yang terkenal itu di masa Bani Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah ini yang terakhir, yang di Turki itu, yang runtuh atau jatuh pada tahun 1924. Beliau hidup di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Raja yang berkuasa atau khalifah yang berkuasa
Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini sangat terkenal kesolehannya, dan beliau juga adalah dahuluan murid ulama besar. Suatu ketika beliau menyampaikan kepada keluarganya bahwasanya beliau hendak berangkat naik haji. Padahal beliau adalah keluarga yang namanya orang yang zuhud, tentu keluarganya juga adalah keluarga yang serba pas-pasan atau mungkin kekurangan begitu. Maka kemudian beliau menyampaikan kepada keluarganya tentang maksud dan keinginannya untuk berangkat pergi haji. Setelah dilaksanakan musyawarah keluarga, kemudian istri bersama dengan beberapa orang anaknya agak keberatan dengan keberangkatan beliau. Karena kalau misalnya beliau berangkat naik haji di zaman itu kan butuh waktu berbulan-bulan. Nanti siapa yang menafkahi keluarga? Berkata kemudian anak yang paling bungsu, anak yang soleh, yang paling bungsu, yang masih kecil, masih remaja tanggung. Apa katanya? Ya abi, idhhab falasta biraziq. Wahai ayah, berangkatlah. Sesungguhnya engkau bukanlah pemberi rezeki bagi kami. Bahasanya luar biasa, Pak. Sesungguhnya engkau bukanlah pemberi rezeki bagi kami. Jadi ayahnya itu hanya sebagai perantara, anak kecil, anak yang soleh. Dia berkata seperti itu. Mendengar jawaban anak yang kecil, anak yang bungsunya itu, bagaimana perasaan seorang ayah itu? Sangat gembira gitu. Kita pun punya anak seperti itu, sangat luar biasa rasanya. Sehingga kemudian jawaban itu mengalahkan argumentasi daripada ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Maka berangkatlah Hatim bin Al-A'sam ini ke tanah suci. Waktu berjalan, hari demi hari berganti. Maka ketika perbekalan itu kemudian mulai habis, berkatalah sang ibu bersama dengan kakak-kakaknya. Bahasa kitanya itu, ini gara-gara kamu nih akan begitu. Semua kakaknya berserta dan ibunya itu menyalahkan dia, menyalahkan anak yang kecil ini. Anak ini kemudian dia berdoa seperti orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Luar biasa, Bu. Anak-anak ulama di zaman dahulu, anak ini sholat malam, dan itu hidup di malam-malamnya, dan dia berdoa di sholat malamnya itu, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan rezeki dengan perantaran ayah kami. Jangan hinakan diriku di hadapan ibu dan saudara-saudaraku. Bahasanya seperti itu aja. Jangan hinakan diriku di hadapan saudara-saudaraku dan ibu. Seperti apa keyakinannya kepada Allah? Maka kemudian doa ini terangkat gitu. Terangkat ke langit sana. Malam itu sang raja, khalifah yang berkuasa itu, Abu Ja'far Al-Mansur, itu sedang melakukan patroli melihat-lihat wilayah kekuasaannya. Di pinggir-pinggir wilayah kekuasaan itu dia operasi gitu. Ketika itu beliau bersin haus gitu. Maka kemudian dia berkata kepada para ajudannya untuk mencarikan air. Maka sang ajudan kemudian berhenti di rumah Hatim bin Al-A'sam ini. Begitu kemudian pintu diketuk, disampaikan hajat, maka kemudian sang tuan rumah memberikan air minum yang tempatnya itu dari tembikar atau tanah. Tercatat di dalam sejarah seperti itu.
Diminumlah oleh sang raja. Begitu diminum, segernya itu luar biasa. Segernya itu agak beda gitu. Segernya itu luar biasa terasa di kerongkongannya. Dan itu membuat sang raja bertanya, ini rumah siapa gitu. Sang ajudan mengatakan, setelah ditanya kepada orang-orang di sekitar itu rumahnya seorang yang zuhud, seorang ulama yang zuhud, Hatim bin Al-A'sam. Sang raja kemudian terkejut, khalifah kemudian terkejut. Rupanya nama ini Pak terdengar sampai kepada khalifah. Saking terkenalnya nama ini. Kemudian ditanya, kemana Hatim bin Al-A'sam? Kata istri dan anak-anaknya, beliau, ayah mereka itu berangkat pergi haji. Maka kemudian kata sang raja mengeluarkan dinar emas Pak, dari pundi-pundi, dikeluarkannya dinar emas dan dilemparkannya ke sudut ruangan tersebut, dan berkata sang raja, jika kalian mau mengikutiku, maka laksanakan apa yang aku kerjakan. Jadi ajudan itu semua mengeluarkan dinar-dinar emas dari pundi dan dilemparkan ke sudut ruangan. Begitu sang raja pergi bersama dengan ajudannya, sang putri yang paling kecil yang soleh ini menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh. Sang ibu dan kakaknya berkata, kenapa engkau menangis? Dia berkata, apa katanya? Satu orang makhluk saja yang melihat kita itu sudah bisa membuat kita kaya. Bagaimana dengan yang menciptakan makhluk itu, sang Khalik yang melihat kita? Anak ini berkata, dengan usia yang seperti itu, dan siapa yang mencetaknya? Tentulah bapak dan ibunya yang juga soleh dan soleha. Subhanallah. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai mungkin pengantar daripada kajian kita malam hari ini. Ada semacam brainstorming atau istilahnya untuk memancing perhatian kita dulu Pak ya. Kajian kita malam hari ini itu tentang surat Al-Insyirah yang kita bacakan tadi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka Al-Qur'annya, kita buka juz yang ke-30, yaitu surat Al-Insyirah. Walaupun dapat satu ayat, insya Allah bisa kita bawa pulang. Surat-surat pendek sering kita baca, kemudian kita hafal gitu kan, paling tidak kita faham gitu. Allah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Satu ayat. Alam, bukankah, nashrah, kami telah melapangkan, laka, bagimu, sadrak, dadamu. Jadi kalimat ini disebut dengan kalimat isim istifham taqriri. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan ini disebut dengan kalimat isim istifham taqriri, kalimat tanya yang berfungsi untuk penguatan. Kalau misalnya ditanyakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu, maka jawabannya apa Bu? Kira-kira sama seperti ini. Tadi pagi kita memberikan uang kepada anak kita sebanyak Rp20.000. Malam ini kita bertanya kepada anak kita yang tadi. Pertanyaan kita, bukankah ibu telah memberikan uang sebanyak Rp20.000? Itu sudah diberikan atau belum Bu? Sudah.
Maka ketika Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya sudah dilapangkan atau belum? Nah, jawabannya sudah. Sehingga dikatakan di dalam tafsir dikatakan qad syarahna laka sadrak, sungguh Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Allah memberikan kelapangan dada itu? Kalau misalnya menilik kepada sirah an-nabawiyah, apakah sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham misalnya, atau Syekh Al-Mubarakfuri misalnya, maka ulama tafsir kemudian merujuk kepada sirah. Ada dua pendapat. Pertama, Allah melapangkan dada Nabi itu, hati Nabi itu. Pertama, itu pada peristiwa pembelahan dada beliau ketika beliau masih bersama ibu susuannya. Siapa nama ibu susuannya, Bu? Halimah Sa'diyah. Kemudian yang kedua, ketika beliau hendak berangkat Isra dan Mi'raj. Jadi dibelah dada beliau. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ahli tafsir menafsirkan antara ayat bil ayat, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi itu sebagaimana Allah melapangkan dada Nabi Musa. Jadi pendapat pertama itu dengan pembelahan. Pendapat kedua itu adalah Allah benar-benar melapangkan dada Nabi itu sebagaimana Allah melapangkan dada Nabi Musa. Apa bedanya? Bedanya kalimat laka. Alam nashrah laka. Laka itu dikatakan khusus, istimewa, khusus kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah memberikan kelapangan dada itu tanpa Nabi kita meminta. Bedanya dengan Nabi Musa meminta. Makanya dikatakan laka, khusus bagimu. Dan itulah keistimewaan dan kehebatan dari Nabi kita, karena beliau adalah penghulu daripada sekalian Nabi, dan beliau adalah kesayangan daripada sekalian Nabi. Jadi Nabi kita jauh lebih hebat gitu, jauh lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa itu meminta. Apa yang dipinta oleh Nabi Musa? Yang dipinta oleh Nabi Musa ketika berhadapan nanti dengan Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah seorang raja yang diktator, seorang ahli orator ulung, raja yang sangat berkuasa. Nabi Musa takut ini kalau ketika menyampaikan dakwah itu kemudian Fir'aun itu menghinakan Tuhannya Nabi Musa dan menghinakan dirinya. Maka Nabi Musa berdoa, minta, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, minta kelapangan dada. Jadi Nabi Musa itu meminta, Nabi kita Allah yang berikan. Nah, itu bedanya. Seperti apa kelapangan dada daripada Nabi Musa? Kita buka surat Asy-Syu'ara. Buka surat Asy-Syu'ara ayat sekitar 30-an gitu.
Jadi kita sekarang bayangkan seperti sebuah drone gitu ya, drone yang berputar, kemudian kita seperti film gitu kan, seperti sebuah film yang lagi syuting. Kita bayangkan Nabi Musa sedang berhadapan dengan Firaun, face to face. Dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara. Kita bayangkan Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, bukan dia. Ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah tentang ketauhidan ini, Firaun itu dia tidak menanggapi. Dia tidak menanggapi sama sekali. Dia mengatakan, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Jadi ketika Nabi Musa menyampaikan risalah dakwah ini, ketauhidan ini, dia tidak menanggapi. Dia hanya mengatakan, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Bukankah engkau dulu hidup di tengah-tengah keluarga kami, dan sebahagian min umur, sebagian usiamu hidup bersama dengan kami? Maksudnya Nabi Musa itu ketika bayi dilemparkan oleh ibunya ke dalam sungai, dan kemudian bayi Musa yang mungil ini masuk ke dalam istana Firaun, dan kemudian diambil oleh istri Firaun. Setelah itu diangkat menjadi anak angkat. Bayangkan, anak kecil dimandiin, dikasih baju, dibedain, dipopokin. Betul nggak, Bu? Maka itu dikatakan oleh Firaun, bukankah kami dulu yang mengasuhmu, memandikan kamu, memopoin kamu, mengasih baju gitu kan? Maka kemudian setelah berkata seperti itu, apa kata Firaun lagi? Di hadapan orang ramai, semua punggawa-punggawa kerajaan Mesir waktu itu. Kata Firaun lagi, tidak cukup sampai di sana, dia katakan lagi, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Hanya satu kata. Bahasa Al-Quran ini menakjubkan, Bu. Hanya satu kata, fa'ala. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Kata Firaun, dan perbuatanmu yang kamu lakukan itu, dan perbuatanmu itu aku tahu, kata Firaun. Ini bahasa yang hanya dimengerti oleh Nabi Musa dan Firaun. Dan perbuatan, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, dan perbuatanmu yang kamu lakukan itu aku tahu. Terdiam Nabi Musa. Apa yang diingat yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa yang Firaun tahu? Ketika Nabi Musa membunuh orang tanpa sengaja. Jadi engkau dulu pernah membunuh orang, kan begitu. Kira-kira kita kalau digituin gimana? Pertama diingatkan, siapa kamu, kan gitu. Dulu kamu digituin gitu kan. Setelah itu, pernah bunuh orang loh. Maka kemudian ketika Nabi Musa itu dulu, beliau itu keluar dari istana Firaun ketika beliau sebelum membunuh orang. Itu diceritakan di dalam kitab tafsir. Di dalam kitab tafsir yang diceritakan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yahya. Ketika Nabi Musa itu keluar di usia sekitar 33 tahun. Jadi dalam keadaan kondisi sangat-sangat orang yang di puncak-puncak, seperti pemain bola usia emas maksimal.
Maka Nabi Musa itu keluar dengan kereta kencananya bersama dengan pakaian kebesaran seorang pangeran. Kenapa? Karena masih putra raja. Begitu Nabi Musa itu dulu, Pak. Karena dari kecil hidup di istana. Jadi kita mungkin tidak menyangka seperti apa kehidupan beliau gitu. Di waktu muda sampai dengan usia 33 tahun itu berada di lingkungan istana. Ketika beliau keluar, kemudian beliau berada di pinggir kota. Dan beliau melihat dua orang berkelahi. Yang satu dari sukunya, yang satu lagi dari suku Fir'aun. Satu dari Bani Israel, yang satu dari orang Kipti. Ketika dua orang ini berkelahi, maka kemudian orang Bani Israel ini itu dalam keadaan kepayahan. Yang namanya orang Kipti tentu dia sehat-sehat gitu. Kalau Bani Israel kan rata-rata budak gitu. Sehingga kemudian Nabi Musa datang untuk melerai. Begitu Nabi Musa melerai, dipukul orang Kipti ini, orang bangsa Fir'aun ini. Tak sengaja pukulan itu meninggal. Ketika meninggal itulah kemudian berita ini sampai kepada pembesar-pembesar kerajaan. Bapak dan Ibu, sejak dari zaman dahulu sampai dengan hari ini, yang namanya istana di mana saja itu tidak steril. Ada saja di sana itu para pengkhianat, ada orang yang setia, ada orang yang mencari jabatan, dan ada yang menikam di belakang, dan ada yang teman. Jadi berita ini sampai kepada istana. Nabi Musa itu membunuh daripada satu orang bangsa Kipti. Di lingkaran istana itu sebahagian besar atau rata-rata mereka itu adalah orang Kipti, dan mereka tidak senang dengan keberadaan Nabi Musa. Dari warna kulit saja sudah beda. Sama kayak kita mungkin dengan orang Chinese. Kita orang matanya agak aneh. Orang Chinese bergabung dengan kita di sini. Ini satu ini. Maka kemudian punggawa-punggawa kerajaan, pembesar-pembesar ring satu itu begitu mengetahui Nabi Musa membunuh orang, mereka langsung meeting, rapat mendadak. Begitu kemudian rapat mendadak, maka keputusannya dituliskan di dalam Al-Quran. Keputusannya adalah cari Musa, kejar Musa, bunuh di tempat. Itu makanya istana itu tidak steril. Padahal Nabi Musa putra raja. Tidak semua mereka itu suka dengan Nabi Musa. Maka kemudian keputusannya adalah tangkap, kejar Nabi Musa, bunuh di tempat. Maka Al-Quran juga menceritakan, tiba-tiba dari istana itu berlari satu orang dengan tergopoh-gopoh mengejar Nabi Musa dan menceritakan pertemuan ring satu ini. Ring satu itu maksudnya ring satu istana. Bahwasanya para punggawa kerajaan memutuskan untuk membunuh engkau di tempat, maka sebaiknya engkau lari sekarang juga. Lari sejauh-jauhnya. Siapa orang ini? Seorang laki-laki yang saleh. Artinya apa? Di istana Fir'aun itu juga ada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman dari ring satu Fir'aun itu? Siapa, Bu? Yang dia minta bangun istana di surga nanti kepada Allah. Siapa, Pak? Ada door prize-nya, Pak? Asia. Siapa namanya, Bu? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu sendiri dia beriman kepada Allah. Makanya tidak steril, Pak, istana itu. Sampai sekarang jangan berpikir istana di Jakarta itu steril. Nggak steril juga di sana itu. Beragam orang di sana. Makanya kadang-kadang ada informasi itu yang bocor. Kok bisa terjadi kayak gini? Ada informasi yang bocor kayak begitulah. Maka satu orang ini kemudian menyuruh kepada Nabi Musa untuk
pergi melarikan diri sejauh-jauhnya. Maka larilah Nabi Musa ke negeri Madian. Itulah yang diceritakan Nabi Musa pergi ke negeri Madian. Ketika Nabi Musa berada di istana, nggak ada diceritakan di dalam Al-Quran. Itu yang diingatkan oleh Fir'aun dengan bahasa tadi. Wa fa'alta fa'latakallati allati fa'alta. Nabi Musa Allah berikan kelapangan dada. Apa kata Nabi Musa? Fa'altuha. Memang aku melakukannya. Nah, itu kata Nabi Musa. Memang aku melakukannya. Karena dahulu aku takut kepadamu. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Karena dulu aku takut kepadamu dan aku lari darimu. Kemudian kata Nabi Musa, fawahabali rabbi hukman. Dan kemudian Allah Rabbku itu memberikan hikmah dan kenabian kepadaku. Sehingga Nabi Musa itu berdiri di depan Firaun hari ini. Dan kemudian Allah Rabb itu menjadikan aku satu di antara Rasul yang diutus. Wa ja'alani minal mursalin. Dan menjadikan aku satu di antara Rasul-Rasul yang diutus. Dahulu aku takut kepadamu. Sekarang aku tidak takut kepadamu. Kata Nabi Musa. Ini kelapangan dada. Kalau lapang dada itu mudah untuk menjawab semuanya. Tapi kalau sempit dada itu gemetar bibir kita ini kan. Tapi kalau lapang dada kita itu mudah untuk menjawab semuanya. Dan Nabi Musa memohon dulu kepada Allah agar diberikan kelapangan dada itu. Nabi kita tidak. Allah yang berikan. Seperti apa kelapangan dada Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka sirah An-Nabawiyah. Kisahnya itu ada di dalam sirah An-Nabawiyah. Sirah yang tertua itu Sirah Ibnu Hisham. Dari rujukan itu ulama-ulama sekarang menulis kitab-kitab sirah-sirah yang baru-baru. Tapi kitab yang lama, yang kitab kuning namanya itu, yang bahasa Arab gundul itu Sirah Ibnu Hisham. Di sana ditulis, kita ambil satu bentuk kelapangan dada daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di awal-awal dakwah ini menyampaikan risalah agama yang kita anut ini, agama yang mulia ini, maka sedikit lagi. Maka beliau kemudian pergi berdakwah ke Taif. Taif itu jaraknya sekitar 65 km dari kota Mekah. Ketika beliau berdakwah di Taif itu, diterima oleh 3 orang yang berkuasa di Taif itu. Singkat ceritanya, tidak ada satupun di antara mereka yang menerima dakwah Nabi. Ditolak. Nabi berpesan kepada beliau, orang yang 3 nih, tokoh-tokohnya ini, kata Nabi kita, kalau begitu tolong diamkan perkara ini. Jangan beritahu kepada rakyat dan masyarakat, tetapi mereka memberitahu kepada rakyat dan masyarakatnya. Maka sejarah mencatat bagaimana Nabi keluar daripada negeri Taif itu dilempar dengan batu. Dilempar dengan batu sepanjang perjalanan. Dan kemudian diteriakan seperti orang gila, Pak. Maka kemudian ketika diceritakan sampai berdarah, Pak, telapak kaki beliau. Beliau berlindung dengan jubahnya sampai berdarah. Telapak kaki beliau dengan perjalanan yang melelahkan gitu. Lelah secara fisik, lelah secara batin. Beliau kemudian terduduk di sebuah pohon kurma di pinggir perbatasan itu.
Dan beliau kemudian mengangkat tangan dan berdoa. Doa yang sangat terkenal dan memilukan. Di antara doanya itu, Ilahi Rabbi, Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah engkau serahkan diriku ini? Apakah kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang hendak menguasai urusanku? Asalkan engkau tidak murka, apapun yang terjadi kepada diriku, fala ubali, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi kepada diri kita, Bapak dan Ibu, jika Allah itu ridho, jika Allah tidak murka, jangan pernah peduli. Tanamkanlah. Sehabis berdoa itu datang malaikat, pertolongan itu langsung datang. Malaikat turun dan kemudian berkata kepada Nabi, aku akan mengangkat 2 gunung batu yang ada di dekat Mekah itu, gunung Aksyabain itu, dan kemudian akan dilemparkan kepada penduduk Taif itu, ditimpakan begitu. Gunung batu ditimpakan kepada penduduk Taif itu. Kata beliau, mudah-mudahan ada di antara anak keturunan mereka yang akan memeluk Islam, karena mereka adalah orang yang kaum yang tidak mengerti. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa kelapangan dada kita itu? Ditolak, ditimpakan gunung, dan kemudian didoakan agar ada penduduk mereka itu yang nanti beragama Islam. Hari ini semuanya 100% Muslim di Taif itu. Dan Bapak dan Ibu, karena ini bulan Syawal, sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwasanya agar kita membuka kelapangan dada kita untuk saling memaafkan, karena ini masih bulan Syawal, supaya kita saling memaafkan, membuka kelapangan dada kita, dan kemudian saling membuka lembaran baru. Jadi yang namanya memaafkan itu ada 3. Pertama, memaafkan. Yang kedua, ibarat kertas, setelah dimaafkan ditipek gitu kan. Tetapi wal yasfahu itu maknanya itu dengan kelapangan dada kita itu kita membuka lembaran baru. Artinya kalau kita sudah memaafkan, ditipek kesalahan orang, tetangga kita, anak kita, ibu kita, itu masih nampak biasanya. Kalau misalnya kita membuka, lapangkan dada kita, buka lembaran baru, kira-kira masih ada nggak, Bu? Nggak ada lagi kan? Itu yang namanya wal ya'fu wal yasfahu. Buka lembaran baru. Kira-kira bisa nggak, Pak? Pahit mungkin kesalahan orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang jauh bisa kita maafkan, Pak. Tapi orang yang terdekat dengan kita, adik kita, kakak kita, atau anak kita, pahit itu, Pak. Nah sekarang maafkan. Waliyafu waliyasfahu, lapangkan dada kita dan buka lembaran baru, yang baru. Nggak ada lagi istri sama suami. Aku masih ingat loh, Bang, 20 tahun yang lalu. Itu 20 tahun yang lalu masih ingat. Aku masih ingat loh, Bang. Jangan pernah diingat lagi kalau sudah waliyasfahu. Kenapa? Buka lembaran baru, nggak ada lagi. Berarti sudah baru. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turham. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.